Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Seharusnya dulu kau bisa lihat sebelum kau menikahinya. Jelas-jelas aku lebih baik dari Sophia. Dengarkan baik-baik. Dari rupa, bibit, bobot keluarga, pendidikan maupun pengalaman. Sedikit pun aku tak sudi bila kau bermaksud menyandingkan aku dengannya. Seseorang seperti Sophia hanya pantas untuk menjadi seorang pembantu dalam kamus hidupku. Kata-kata Arumi begitu menghina Sophia. Entah mengapa, aku yang sakit mendengarnya. Aku memalingkan muka. Kata-kata yang ia ucap secara gamblang menunjukkan siapa dirinya. Dia hanyalah perempuan kampung yang tak tahu apa-apa, buta akan pengetahuan, minim pengalaman, dan pendidikannya dua langkah di bawahku. Apa yang bisa kau banggakan darinya? Coba katakan padaku. Soal wajah, tak bisalah kau lihat, dia bahkan tak tahu bagaimana caranya merawat muka. Kadang aku heran padamu, racun apa yang ia suguhkan sampai bisa membuatmu terus mengingatnya. Sepertinya kau perlu dirukiahan. Baru kali ini aku mendengar Arumi mengucap sebuah penghinaan. Ia merendahkan Sophia dengan cara yang sangat tidak sopan. Hinalah Sophia sesukamu, tapi jika ia mengandung anakku, hinaanmu bahkan tak bisa merubah statusku sebagai ayah dari anak tersebut. Selama 6 bulan berjalannya rumah tanggaku dan Arumi, sudah beragam badai datang menerjang, perselisihan dan pertengkaran datang silih berganti. Arumi merupakan tipe perempuan yang tak akan pernah bisa mengaku salah. Kalaupun ia mengaku salah, ia hanya digunakan untuk meninggikan diri. Seperti kata pepatah, merendah untuk meninggi. Pesan dari Arumi, kemana kau pergi Han? Kau ingin menemui Sophia. Jika kau mencari Sophia, aku ingin memberitahumu kalau ia sudah tidak ada lagi di toko roti kemarin. Dia sudah pindah ke Malang. Tapi ingat, sekali kau menemuinya ke Malang, maka aku akan membawa jasad janin yang dikandungnya tepat ke hadapanmu. Dek, jantungku berdetak cepat. Tingkah Arumi sudah keterlaluan. Pesan dari Arumi seperti sebuah pertanda bahwa aku harus berhati-hati. Wanita seperti itu bisa saja nekat. Dengan cepat, aku memutar balik arah lalu kembali. Arumi, aku mendobrak pintu. Aku tak menemukan perempuan yang aku cari. Kemana dia? Sementara itu di Malang, dengan perut yang telah membesar, Sophia sibuk dengan dokumen-dokumen yang ada di hadapannya. Ada yang belum selesai, tanya Andrew, atasan di mana Sophia bekerja. Di sini Andrew mempekerjakan Sophia sebagai sekretaris pribadinya. Sedikit lagi Pak, insya Allah akan segera selesai sebentar lagi. Jawab Sophia bergegas lebih cepat lagi. Tinggalkan saja di sana. Biar nanti aku saja yang akan menyelesaikannya. Sophia terkejut, dia tak mengerti. Mungkin saja dia, Habib, salah bicara. Bagaimana mungkin seorang atasan mau menggantikan tugas bawahannya? Apalagi Sophia tergolong baru. Sebentar, Andrew melangkah keluar. Sophia kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda beberapa detik. Hidup seorang diri dalam keadaan mengandung bukanlah hal yang mudah bagi Sophia. Ia harus mengerjakan segala sesuatu seorang diri, mulai dari mengurus kebutuhan pribadi hingga menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran buah hatinya nanti. Assalamualaikum, Andrew mengucapkan salam. Rupanya pria itu telah kembali. Sebuah nampan berada di tangannya. Waalaikumsalam. Sophia, ini sudah waktunya makan siang. Istirahatlah dulu. Ini sudah aku pesankan untukmu. Makanan yang bagus untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ucapnya. Sophia terdiam beberapa saat. Mengapa harus Andrew yang menyuguhkan makanan ini padanya? Tak usah memandangku seperti itu, Sophia. Tenang, makan ini, aman kok. Berhentilah dulu lalu makanlah. Anak dalam kandunganmu butuh asupan nutrisi. Terima kasih, Pak. Setelah menyelesaikan makan, Sophia buru-buru untuk melanjutkan kembali pekerjaan yang belum usai. Mau apa? Melanjutkan pekerjaanku. Andrew melirik arloji yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Ini sudah saatnya kau beristirahat. Pulanglah, kau harus perhatikan kesehatanmu dengan baik. Sophia diam. Apa kau lelah? Kalau begitu biar aku mengantarmu pulang. Tidak Pak, terima kasih. Aku baik-baik saja, ujar Sophia.
Ayolah, kau terlihat lelah. Soal pekerjaan jangan terlalu dipaksa. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berbuat apa tanpa bantuan Bapak. Sama-sama, Sophia. Jangan sungkan. Pada akhirnya Sophia harus menerima tawaran Andrew, sebab sejujurnya Sophia memiliki kondisi tubuh yang lemah. Suasana siang yang terik mengiringi perjalanan pulang mereka. Oh ya, bagaimana kabar Raihan? Apa? Apa Anda mengenalnya? Tentu saja dia mantan suamimu, bukan? Andrew menatap Sophia tersenyum. Kudengar dia telah menikahi Arumi, dan tempo hari aku melihat Arumi di kota ini. Kupikir Raihan turut kemari, ternyata tidak. Apa kedatangan Arumi ke kota ini berkaitan denganmu? Maksudku, apa dia mengganggumu? Sophia bingung, bagaimana bisa Andrew mengetahui prahara rumah tangganya? Aku tahu siapa Arumi. Oleh karena itu aku bertanya, apa dia mengganggumu? Tidak terlalu, biasa. Seorang istri baru yang masih terlalu cemburu pada suaminya. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, tolong beritahu aku. Aku tahu, mungkin kau masih ragu pada aku, tapi Sophia, aku tahu kau tak memiliki keluarga. Jadi, jika seandainya suatu hari kau punya masalah, mintalah bantuan padaku. Aku akan berusaha meluangkan waktu untukmu. Sementara itu, seorang wanita baru saja keluar dari sebuah kompleks perumahan. Namun seseorang tiba-tiba mencegatnya. Sophia, kita bertemu lagi di sini. Sophia menoleh pada seseorang yang baru saja turun dari mobil. Arumi, kau lagi? Kau benar, Arumi datang lagi. Arumi tertawa. Kenapa? Kau merasa terganggu? Kalau begitu maafkan aku. Aku datang kemari untuk bertanya padamu, di mana Raihan? Dia sedang bersamamu kan? Raihan, apa maksudmu? Hah, kau kira aku tidak tahu kalau kau menyembunyikan Raihan di rumahmu? Arumi bicara sambil tertawa. Tapi jelas itu bukan tawa bahagia. Dari mana kau bisa mengambil kesimpulan seperti itu, Rum? Bagaimana aku bisa menyembunyikan laki-laki yang bukan muhrim di dalam rumahku? Sophia berujar. Tidak usah berpura-pura suci. Buktinya tuh perutmu membuncit karena Raihan, bukan? Dan sekarang kau seperti orang bodoh yang tak tahu apa-apa tentang Raihan. Ucapanmu terdengar terlalu buruk. Aku hamil sebelum kalian menikah. Jadi tentu saja statusku dan dia masih suami istri. Tidak ada kesalahan apapun bila aku hamil. Ya, aku tahu. Setelah kamu mendengar kabar kami akan menikah, kau sengaja untuk membiarkan dirimu hamil agar nanti tetap bisa menarik perhatian Raihan dariku. Iya kan? Sophia menggeleng-gelengkan kepala. Kau tidak pernah melihatku mengemis meminta perhatian padanya, kan? Dugaanmu selalu buruk. Terus terang saja aku merasa lelah dengan sikap kekanak-kanakanmu. Oh, jadi kamu merasa terganggu dengan kedatanganku? Arumi berkata seraya mendekatkan wajahnya pada Sophia. Jelas saja aku merasa terganggu. Sebenarnya apa yang kau inginkan, Rum? Tidak terlalu banyak yang kuinginkan darimu. Pertemuan kali kemarin aku sudah jelaskan, jangan pernah kau manfaatkan kehamilanmu untuk mendekati suamiku. Kalian sudah bercerai dan kalian tak ada lagi ikatan, tak ada alasan untukmu untuk tetap menghubungi Raihan. Sophia mengelus dada. Dari awal aku tidak pernah memberitahu Raihan soal kehamilanku. Dia tak pernah tahu aku hamil. Yang tahu aku hamil hanyalah kau. Jadi kau sendiri yang menceritakan tentang aku padanya. Kalau kau terlalu cemburu padaku, harusnya kau tidak usah menceritakan apapun tentangku padanya. Tapi kau yang cemburu, tapi kau sendiri yang banyak bicara. Jangan pernah lagi beranggapan aku memanfaatkan kandunganku untuk memanfaatkan suamimu. Apa aku harus memberitahumu bahwa selama aku berpisah dengan Raihan, aku tak pernah menerima uang sebesar darinya. Dia tak memberi dan aku pun tak memintanya. Jika aku masih mengharapkannya, tentu aku akan merengek-rengek mengemis bantuannya. Tapi aku tidak melakukan itu. Kau tahu apa maksudnya? Itu karena aku memang tak membutuhkan Raihan lagi. Aku benar-benar membencimu, Sophia. Kau harus lupakan suamiku. Kau memang payah. Kalau hanya untuk mengatakan ini, kau tidak usah jauh-jauh menghampiriku ke kota ini. Sudah kukatakan, aku sudah melupakan suamimu dengan baik. Aku sudah memberikan Raihan padamu bagaimana yang kau inginkan. Bohong, kau dan Raihan sama-sama munafik. Setiap kuinginkan penjelasan, kalian selalu bertingkah seolah sama-sama, tak saling membutuhkan lagi. Tapi di lain kesempatan kalian malah bertemu.
Entah atas keperluan apa kalian mengadakan pertemuan secara diam-diam begitu. Arumi memotong ucapan Sophia. Katakan padaku, Rum. Sudah berapa kali kau melihatku bertemu dengan suamimu? Sudah berapa banyak bukti yang bisa kau tunjukkan jika aku memang menghubungi suamimu? Jika kau menemukan bukti-bukti itu, kau bisa tunjukkan pada aku atau kau bawa saja ke pengadilan. Biar kita selesaikan semuanya di sana. Bagaimana? Sophia mengutarakan sebuah solusi di ujung kesabarannya. Munafik, aku tak percaya kata-katamu lagi. Arumi mencibik jijik. Kalau kau memang tak akan pernah percaya kepada aku, kenapa jauh-jauh datang kemari hanya untuk bicara? Bicaralah pada orang yang kau percayai, tak usah denganku. Kau pikir aku suka diganggu seperti ini? Arumi diam, tapi pandangan matanya tetap mengarah pada Sophia. Aku juga tidak suka kau mengganggu rumah tanggaku dan Rehan. Sudah berapa kali ku bilang aku tidak pernah mengganggu rumah tangga kalian. Setelah kalian berpisah, aku memutuskan untuk tak mengenal Rehan. Aku tak pernah menelpon mengatakan butuh sesuatu padanya. Tidak juga untuk membicarakan anak yang kukandung. Apa ini tidak cukup sebagai usahaku untuk menjauhi suamimu? Apalagi yang kau inginkan? Aku heran denganmu. Ada apa sebenarnya kau ini? Sepertinya kau perlu konsultasi ke psikolog. Atau kau perlu minum obat dari psikiater. Kau terlihat seperti seorang pengidap gangguan kejiwaan, lanjut Sophia. Arumi marah, ia tidak terima jika Sophia menganggapnya memiliki gangguan mental. Kau menganggapku gila, bagaimana menurutmu? Apa ada orang waras yang bersikap sepertimu? Andai tempat ini sepi, aku bisa saja memberi pelajaran keras untukmu, Sophia. Sebuah mobil berhenti tepat di samping mereka. Kaca mobil terbuka memperlihatkan siapa yang duduk di dalamnya. Meskipun pria tersebut menggunakan masker, namun Sophia masih bisa mengenalnya. Sophia, ada apa ini? Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya sedikit masalah dengan orang ini. Ayo naik. Jangan ladeni dia. Aku khawatir bisa membahayakan kesehatanmu. Aku banyak urusan, Rum. Aku harus segera pergi. Kau jangan khawatir, aku tak akan merebut suamimu sebagaimana kau merebut suamiku. Hei, aku bukan perebut suami orang. Kaulah yang lebih dulu merebutnya dariku. Jadi sudah semestinya aku mengambilnya kembali. Ucap Arumi membela diri. Dan sekarang kau sudah berhasil mendapatkan Rehan lagi. Dan aku sudah merelakannya. Tapi kau masih saja mencari-cari masalah. Sudahlah, aku harus pergi. Tunggu, jika kau masih mengganggu rumah tanggaku, itu artinya kau akan siap kehilangan bayimu, ancam Arumi. Sophia menyambut sambaran mata Arumi. Kau pikir kau bisa merebut semua yang kumiliki? Tidak semudah itu, Arumi. Jika kau nekat, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Sophia mengembangkan sebuah senyum tipis sebelum meninggalkan Arumi yang masih tegak mematung, perempuan yang payah. Di dalam mobil, Andrew menanyakan beberapa hal. Apa dia sempat bermain kontak fisik denganmu? Tidak. Kudengar tadi dia mengancammu. Sedikit. Aku sudah mengetahui apa saja yang dia katakan tadi. Benarkah? Ya, bahkan aku punya rekamannya. Sophia mengernyitkan dahi. Bagaimana cara kau melakukannya? Tanya Sophia. Ia selalu penasaran dengan cara yang dilakukan oleh pria di sampingnya. Selalu menimbulkan tanda tanya dan kerap mengetahui sesuatu secara diam-diam. Aku sudah bilang, aku sedang berusaha untuk melindungimu. Baiklah, aku tak akan membiarkan siapapun mencelakaimu. Jangan khawatir, aku akan menuntaskan masalah ini. Kumohon jangan, Pak, biar aku saja yang menghadapinya. Tidak bisa, kalau dibiarkan mereka akan membuatmu semena-mena. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Oke, kamu tenang saja, biar ku selesaikan dengan caraku. Dari mana kau? Pertanyaan Rehan menyambut Arumi yang baru saja masuk. Wanita itu terlihat lelah, namun wajahnya nampak besar. Tak usah tanya aku dari mana, jawabnya ketus. Mulai sekarang aku tak suka terus-menerus ditanya-tanya, Han. Kemanapun aku pergi, tolong jangan halangi dan ketika aku pulang jangan tanya-tanya dari mana. Kau kasar sekali, Rumi. Ya, aku sudah lelah berpura-pura lembut di hadapanmu. Selama ini aku sudah berusaha untuk berbuat baik, bersikap lemah lembut dan berusaha untuk selalu terlihat baik. Tapi nyatanya kau masih mengingat Sophia. Aku benci kalian berdua. Setiap aku bicara padamu, kau berpura-pura tidak peduli pada Sophia. Dan bila aku bicara pada Sophia, ia pun mengatakan hal yang sama. Jadi kau baru saja menemui Sophia. Kalau iya, kenapa? Kau tak suka bila aku menemuinya. Dasar munafik.
Jangan selalu membuat kekacauan, Rum. Aku sudah berusaha untuk bersabar menghadapimu. Sabar? Akulah yang terlalu sabar menghadapimu. Kau tidak bersyukur mendapatkan aku, hingga masih menyelipkan Sophia dalam hubungan kita. Dulu kau bilang kau tidak mencintainya. Kau bilang selamanya akan tetap mencintaiku, tapi nyatanya mulutmu terlalu padat bohong. Aku tak suka denganmu dan juga Sophia, si nyonyamu itu. Dengan emosi yang tak terkendali sempurna, Rehan meninggalkan tempat itu, meninggalkan Arumi yang masih dikuasai emosi. Sementara itu Sophia, sebelumnya aku tidak menyangka akan hamil di saat-saat seperti ini, ucap Sophia. Andrew menatap Sophia dalam. Aku tahu ini sulit bagimu, Sof, tapi aku ingin kau tidak terlalu takut. Sebab di sini ada aku akan membantumu. Sejak saat itu Andrew kerap menghabiskan waktu bersama Sophia. Ia membantu Sophia apapun Sophia butuhkan. Perlahan-lahan perasaan cintanya semakin tumbuh. Sedikit pun ia tak mempermasalahkan keadaan Sophia. Andrew sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya, hanya saja ia sedang menunggu waktu yang tepat. Ia takut bila Sophia belum bisa membuka hatinya. Dengan niat yang tulus dan tidak untuk mendapatkan imbalan, Andrew selalu berusaha untuk memberikan kenyamanan, perhatian dan bantuan yang tidak diterima oleh Sophia dari orang lain. Sementara itu Sophia juga merasakan sesuatu yang berbeda pada diri Andrew, seolah menyadari bahwa Andrew memiliki perasaan yang lebih dari sekedar atasan dan bawahan. Hingga suatu sore Andrew mengungkapkan perasaannya pada Sophia. Cahaya matahari menyeruak masuk dari jendela. Sophia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat. Sepanjang hari, Sophia masih mengingat bagaimana Andrew mengungkapkan perasaannya. Benar-benar sesuatu yang berada di luar dugaan. Ia tidak pernah menyangka jika Andrew akan bicara seserius itu. Tapi bagaimanapun, Sophia berusaha untuk tak terlalu menaruh harapan terhadap pria itu. Belajar dari pengalaman sebelumnya, dari kisah asmaranya yang telah membuatnya tersiksa, Sophia berpikir bahwa hidup ini hanyalah sebuah cobaan. Sesungguhnya Sophia takut kecewa untuk kedua kalinya setelah dikecewakan oleh Rehan. Di samping keinginannya yang tak ingin menaruh harapan, sebenarnya Sophia menaruh perasaan yang sama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Andrew kemarin sore. Sepertinya aku terlalu cepat untuk menerima Andrew. Ya Tuhan, akankah Andrew hanya seorang pembohong yang akan menjatuhkanku ke dalam perangkap kebohongannya? Namun, tatkala kembali mengingat akan kebaikan Andrew, pikiran tersebut kembali menepi. Pada akhirnya Sophia menyerahkan takdir hidupnya kepada Tuhan. Andai kata Tuhan menakdirkan bahagia, tentu ia akan merasakan kebahagiaan tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk memberinya kesempatan kepada Andrew. Ia ingin melihat kemana hubungan mereka akan berujung. Lagi pula, siapa yang bisa menolak cinta dari seorang pria setampan dan sekarismatik Andrew? Sementara di tempat lain, Raihan terus-menerus berpikiran seputar Andrew. Dulu Sophia dengan senyumnya yang hangat dan matanya yang indah selalu berhasil mencuri hati Raihan. Sedangkan Arumi, seorang wanita yang sangat berbeda. Dia cantik dan ambisius, namun sifatnya yang kasar dan temperamen sering membuat Rehan merasa tertekan. Setiap malam ketika ia memejamkan mata, wajah Sophia selalu muncul di benaknya. Ia mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka buat bersama. Saat mereka pertama kali bertemu dan saat mereka memutuskan untuk menikah. Rehan, suara Arumi membuyarkan lamunannya. Rehan menoleh. Kamu melamun lagi? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, jawab Rehan singkat. Arumi mendekati Rehan dan duduk di sampingnya. Jangan bohong padaku, Han. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Apa kamu masih memikirkan mantan istrimu itu? Rehan terkejut. Jangan pernah sebut namanya di depanku. Arumi terdiam sejenak, kemudian ia tertawa sinis. Aku tahu kamu masih mencintainya. Tapi ingat, dia sudah menjadi masa lalumu. Sekarang kamu adalah suamiku. Rehan merasa sangat terjebak dalam situasi dilema. Di satu sisi ia merindukan kabar anaknya, namun di sisi lain ia juga tidak ingin membuat masalah bersama Arumi. Han, aku hamil, ucap Arumi dengan sebuah tes pack di tangan. Arumi, kau hamil? Selamat ya sayang. Selamat untuk kita berdua. Aku sudah hamil sekarang, jadi apakah kau masih ingin mengingat anak yang ada dalam perut Sophia? Rehan terkejut.
Sepertinya Arumi terus-menerus berada dalam bayangan anak yang dikandung oleh istri pertamanya itu. Jika harus memilih, tentu Rehan tak bisa memilih salah satu. Jangan bahas itu lagi, Rumi. Jadi kau tak senang dengan kehamilanku, yang kau ingat hanya kehamilan Sophia. Rumi, sudahlah. Kau mau hidup tenang bukan? Demikian pula aku. Mari kita lanjutkan hidup, tanpa menyebut namanya lagi. Kau hamil, demikian pula halnya dengan aku. Kita akan bersaing. Sophia, aku pasti bisa melahirkan anak yang jauh lebih cantik atau tampan daripada anak yang kau lahirkan. Rupa anakku akan mewarisi ketampanan ayahnya atau mewarisi kecantikanku. Benar-benar bibit bobot yang unggul, batin Sophia. Arumi rupanya belum bisa mengabaikan Sophia begitu saja. Sekarang Arumi mulai berpikir keras bagaimana cara agar Rehan bisa membenci Sophia. Aku harus melakukan sesuatu. Han, ya apalagi? Sebenarnya aku mendengar kabar yang tak terlalu menarik. Kabar apa? Ku dengar kabar Sophia ternyata sudah dekat dengan seseorang. Maksudku laki-laki. Dan kedekatan mereka terjadi bahkan sebelum kalian bercerai. Rehan menyimak. Tentu saja ia tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Kau tahu informasi itu dari mana? Maaf Han, sebenarnya aku tahu sejak lama. Sebenarnya aku mengetahuinya sejak dulu, makanya aku bersedia menikah denganmu. Karena aku tidak tega melihat kamu diperlakukan begitu olehnya. Tapi aku ragu untuk menceritakan padamu. Kau tahu sendiri, aku tak mau membuat huru-hara di antara kalian. Siapa laki-laki yang kau maksud? Apa kau mengenalnya? Aku tak tahu pasti Han, dan aku tahu itu privasi mereka. Aku tak ingin menyebar privasi orang lain. Sophia, jangan kemana-mana sendirian. Pesan dari Andrew membuat Sophia mengernyitkan dahi. Kenapa? Nanti saja akan kuberitahu. Hati-hati. Sophia membawa bacaan pesan itu seperti sebuah peringatan. Tidak biasanya Andrew memintanya untuk tidak kemana-mana. Tentu saja aku tidak bisa berdiam di dalam rumah sepanjang hari. Aku juga punya kebutuhan yang harus kubeli di luar sana. Balas Sophia, tuliskan saja daftar barang yang kau butuhkan. Biar nanti aku yang membelikannya untukmu. Sophia menghela napas. Ia heran kenapa Andrew menjadi posesif. Kalau kau benar-benar ingin keluar, tunggu saja siang nanti. Aku akan menjemputmu. Biar aku sendiri saja, Andrew. Aku tak enak terus-menerus merepotkanmu. Beberapa saat lamanya, Sophia tak menerima pesan balasan dari Andrew. Baiklah, sepertinya dia menyerah. Baguslah kalau begitu. Sophia memutuskan untuk tetap pergi ke pusat perbelanjaan. Ia merasa sudah cukup lama berdiam diri di rumah dan ingin sedikit menghirup udara segar. Dengan hati yang sedikit ragu, ia keluar rumah dan berjalan menuju pasar. Karena kondisinya, Sophia memutuskan untuk naik taksi online saja. Sepanjang perjalanan, pikiran Sophia berkecamuk. Ia mencoba memahami alasan dibalik sikap posesif Andrew yang tiba-tiba. Apakah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan? Sesampainya di pusat perbelanjaan, Sophia mulai memilih barang-barang yang dibutuhkan, namun ia tak bisa memusatkan perhatian sepenuhnya pada belanjaannya. Pandangannya terus-menerus tertuju pada orang-orang di sekitarnya. Rasa was-was tak bisa ia hindari. Saat sedang memilih buah-buahan, tiba-tiba saja seseorang menepuk pundaknya. Sophia terkejut. Sophia, kamu di sini? Lama tak bertemu, sapa Mirna dengan ceria. Iya Mir, kebetulan lagi belanja. Ini? Mereka pun mengobrol banyak hal. Mirna menceritakan tentang pekerjaannya yang baru, sementara Sophia bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Andrew bagaimana kabarnya? Masih sering ngajak kamu jalan-jalan? Tanya Mirna. Sophia terdiam sejenak. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan padamu Mir. Kamu tahu ada sesuatu yang aneh terjadi akhir-akhir ini. Aku merasa Andrew jadi terlalu posesif. Mirna mengerutkan kening. Posesif? Maksudmu? Mungkin Andrew merasa khawatir pada dirimu, Sof. Tapi kalau sudah berlebihan begitu memang agak aneh sih. Aku juga tak mengerti, makanya aku jadi bingung, Sof. Sekarang kamu harus hati-hati ya. Tolong jangan beritahu siapapun soal saranku ini. Dan tak usah cerita pada siapapun tentang aku yang menemuimu. Kau sengaja menemuiku? Mirna mengangguk. Kau ingat pesanku, Sophia? Berhati-hatilah. Sophia mengernyitkan dahi. Orang-orang sekitarnya memberi nasihat yang sama. Ia mulai berpikir,
Apakah ini pertanda buruk? Setelah berbincang cukup lama, Sophia dan Mirna pamit untuk berpisah. Sophia akan segera kembali ke rumah dengan perasaan yang masih campur aduk. Ia harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Andrew. Sebelum kembali ke rumah, Sophia langsung mencari ponselnya. Ia ingin menghubungi Andrew dan menanyakan maksud dari semua pesan-pesannya itu. Aduh, tiba-tiba seseorang pengendara sepeda motor menyerempetnya, membuatnya jatuh terjerembab, hingga membuat wanita tersebut tak ingat apa-apa lagi. Perlahan-lahan, Sophia merasa ia baru saja terjaga dari tidurnya. Sophia, suara berat menyongsong telinganya. Andrew, kau sudah siuman? Memang ada apa? Katakan ada apa, Andrew? Dan ini di klinik. Ya, seperti yang kau lihat, ini adalah klinik. Kenapa aku di sini? Kau masih mendengar peringatan dariku, Sophia? Andrew berkata setengah kecewa. Maksudnya, kenapa masih nekat pergi sendirian? Kau sedang hamil. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Siapa yang bakal menolongmu? Andrew, ada apa? Dari mana kau tahu aku pergi sendirian? Kalau aku tak tahu, mungkin saja kau akan berada dalam bahaya sekarang dan aku tak akan membiarkan hal itu terjadi. Selang beberapa lama, seorang dokter masuk. Lain kali harus lebih berhati-hati. Apa yang terjadi sangat berpotensi membahayakan nyawa bayi maupun ibu. Kalau bisa, mintalah bantuan suami atau keluarga untuk mendampingi bila harus bepergian. Dokter memberi saran. Dokter telah memperbolehkan pulang. Jadi kita harus pulang sekarang. Sophia menghela napas. Ia pun memutuskan untuk mengangguk. Baiklah. Semula Sophia berpikir bila Andrew mengajaknya pulang ke rumah. Namun arah jalan yang ditempuh malah berbeda. Mau kemana? Kau mengajakku kemana, Andrew? Diamlah. Yang pasti aku tak akan mencelakaimu. Katakan padaku, kau mau membawaku kemana, Andrew? Sophia berkata dengan air mata hampir menitik. Ke rumahku. Bukannya tadi kau bilang ingin mengantarku pulang, supaya aku bisa memastikan kau aman. Mobil Andrew memasuki sebuah kompleks perumahan elit, kompleks Villa Dieng Residence. Terletak di tengah kota, Villa Dieng Residence menawarkan berbagai macam kemudahan seperti mobilitas, fasilitas sekitar yang mumpuni. Memasuki kawasan itu saja mereka harus melewati satpam yang berjaga. Hal itu menandai jika mereka sedang berada dalam kawasan aman. Harusnya kita tidak ke sini. Tanpa menjawab lagi, Andrew terus mengemudi. Mobil tepat memasuki pekarangan sebuah rumah bergaya minimalis 2 lantai. Seorang penjaga membukakan pintu gerbang untuk mereka. Taman yang luas dan aura yang sejuk. Ini bukan hunian biasa. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tinggal di area seperti ini. Inikah rumahmu? Sophia bertanya. Ya. Ayo, masuklah, ajak Andrew. Sambil membuka pintu, tangan sebelah kanan membimbing agar Sophia masuk. Sophia melangkah masuk dan mengikuti Andrew. Tolong siapkan kamar untuk Sophia. Andrew memberikan perintah kepada seorang asisten yang menghampiri mereka. Baik tuan, asisten tersebut segera masuk. Tak lama kemudian seorang perempuan parubaya, sepertinya dia juga asisten di sana, membawakan 2 gelas minuman untuk mereka. Kenapa kau membawaku ke sini? Sudah kubilang, karena ini tempat yang aman. Di sini sulit bagi orang-orang untuk bisa mencelakaimu, ujarnya. Sophia, aku harus jujur. Aku tahu ini sulit, tapi aku merasa perlu memberitahumu, supaya kau tidak nekat keluar sendirian lagi. Sekarang kau sudah tahu sedikit dari akibatnya. Andai kemarin kau menuruti saranku, tentu saja kau takkan celaka, ujar Andrew. Sophia mengangguk memberi isyarat agar Andrew melanjutkan. Beberapa waktu lalu, aku mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mengincarmu. Orang itu sangat berbahaya dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapa orang itu dan apa yang dia inginkan? Tanya Sophia. Aku belum bisa memberitahumu siapa orang itu. Yang pasti dia memiliki dendam pribadi. Aku berusaha melindungimu sebisaku, tapi aku khawatir jika kau terus berkeliaran sendirian. Jadi semua ini karena kau ingin melindungiku. Iya Sophia, aku sangat menyayangimu dan tidak ingin sesuatu buruk menimpa dirimu. Sophia terdiam. Andrew, aku percaya, tapi bisakah kau jelaskan lebih detail lagi siapa orang itu? Apa yang telah kulakukan kepadanya sampai dia menaruh dendam? Aku janji akan memberitahumu semuanya. Tapi tidak sekarang. Saat ini yang terpenting adalah keselamatanmu.
Sophia, tinggallah di sini barang beberapa hari. Aku ingin memastikanmu aman. Apa? Bagaimana bisa? Kau keberatan tinggal seatap denganku? Tenanglah dulu, kau silahkan tinggal di lantai 2. Biarkan aku tinggal di lantai pertama. Bagaimana? Kau masih keberatan? Sophia, kehamilanmu tinggal menunggu hari. Jika kau tinggal seorang diri, bagaimana kalau misal kau kesakitan tengah malam? Bagaimana kalau ada bahaya? Siapa yang bisa dengan cepat menolongmu? Aku khawatir padamu, Sophia. Selamat pagi, Nona. Apa ada yang bisa kubantu? Oh ya, tadi sarapan pagi sudah dimasakkan sendiri oleh Pak Andrew kan? Dia sendiri yang mengantarnya kemari. Pagi ya benar, Andrew telah mengantarkannya kemari. Baiklah, ini pakaian yang dibelikan Pak Andrew buat Nona, tapi dia bilang lupa memberikan ini. Ini untukku, semuanya? Pelayan tersebut mengangguk. Sophia barusan harian tak membawa apa-apa ke rumah ini. Pelayan tersebut memberitahu banyak hal pada Sophia. Sepeninggal pelayan tersebut, Sophia membuka paper bag. Super bag pertama berisi beberapa pakaian khusus untuk ibu hamil. Pakaian tersebut menggunakan bahan yang halus dan nyaman. Sophia tahu pakaian-pakaian tersebut berbahan premium. Satu paper bag yang lain ternyata berisi beberapa jenis underwear dan ukurannya pas dengan ukuran Sophia. Sophia semakin tak mengerti dengan Andrew. Dia seperti sosok misteri. Tapi karena keadaannya mau tidak mau, Sophia terpaksa mengenakan pakaian-pakaian yang telah dibelikan oleh Andrew. Andrew baru saja pulang kerja ketika ia dapati Sophia sedang duduk di kursi yang ada di taman samping. Tatapan mata wanita tersebut terlihat menerawang. Dalam hati Andrew tak mengerti apa saja yang dipikirkan oleh Sophia. Mengapa dia duduk di sana sendirian? Andrew bertanya kepada salah seorang asisten. Maaf, dia sendiri yang menginginkannya, Pak. Sepertinya dia sedang tak ingin diganggu, jawab pelayan. Oh ya, maaf. Bukankah Nona Sophia sedang mengandung bayi Anda, Pak Andrew? Ya, itu benar. Ibu lihat kandungannya sudah besar. Apakah sudah ada persiapan untuk menyambut kelahiran putra Bapak nanti? Sebenarnya aku baru saja ingin memikirkan ini. Pada Bik Sumi, membicarakan apa? Aku mau minta tolong Bik Sumi untuk menyiapkan segala sesuatu. Untuk menyiapkan kelahiran anakku nanti. Mulai dari menyiapkan kamar, pakaian dan segala yang diperlukan nanti. Oh ya, itu bukan hal yang sulit. Kebetulan aku suka anak kecil. Mau tema apa kamarnya nanti, Pak? Tanya Bu Sumi. Biar nanti aku diskusikan dulu sama Sophia. Andrew menghampiri Sophia yang masih duduk melamun. Sophia? Ia menggeleng. Kau sudah pulang? Ya, dan aku membawakan ini. Kau belum makan siang kan? Makanlah, tadi aku menyempatkan diri untuk mampir di La Pomme Home Baked. Rotinya enak, apa kau suka? Terlihat menggugah selera. Di box berikutnya berisi menu makanan sehat untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa kau peduli padaku, Andrew? Karena aku mencintaimu. Inilah cara yang bisa kutunjukkan padamu dan untuk memberitahumu jika aku benar-benar menyayangimu. Suara Andrew terdengar sungguh-sungguh. Apalah yang kau lihat dari diriku ini? Aku bahkan sudah mengandung anak pria lain. Aku kasihan padamu bila harus mendapatkan seorang wanita sepertiku. Kau pria yang sangat baik. Tentu saja kau pantas untuk menerima yang jauh lebih baik daripada aku. Sophia berkata dengan napas yang terasa sesak. Tolong Sophia, jangan katakan itu anak orang lain. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Katakan pada semua orang bila anak tersebut adalah darah dagingku. Kaulah yang akan kujadikan pendamping hidupku nanti. Sophia menangis sesegukan. Jangan menangis, Sophia. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Aku ingin kembali ke rumahku yang dulu. Aku tidak ingin merepotkan orang lain atas masalahku. Sudah kubilang, masalahmu adalah masalahku juga. Jangan pulang ke rumah itu. Itu akan membuatmu dalam situasi yang sangat berbahaya. Tinggallah di rumah ini sebagaimana kau tinggal di rumahmu sendiri. Kupastikan tidak akan ada orang yang memperlakukanmu macam-macam. Jika seandainya ada, maka akulah yang akan turun menghadapinya. Kau tahu, Sophia, aku sedang berusaha untuk melindungimu. Tolong bertahanlah di sini, setidaknya sampai anak itu lahir. Kenapa kau mengatakan anak yang kukandung ini anakmu, Andrew? Sophia bertanya. Aku tak suka bila Raihan terus-menerus mendekatimu. Pengakuan tersebut terlalu jujur. Lagi pula anak tersebut benar-benar akan menjadi anakku juga.
Aku tidak merasa sedang mengatakan hal yang salah. Kenapa kau malah kebingungan? Andrew berkata tanpa beban. Bahkan usai berkata demikian, senyumnya terlihat demikian renyah. Aku takut Rehan nekat datang kemari. Jujur saja, aku tak ingin melihat mukanya lagi. Andrew mengulum senyum. Menurutmu, kemana dia bisa mendatangimu? Tentu saja kemari, Andrew. Apa kamu lupa? Dia tidak punya akses untuk mengetahui tempat tinggal kita. Dan itulah sebabnya kemarin aku mengatur pertemuan di apartemen. Dengan demikian dia akan menyangka kau tinggal di apartemen tersebut. Jadi, jika nekat mencarimu ke sana, maka tentu saja dia tidak akan menemuimu. Sophia baru saja berpikir ke arah sana. Lalu sekarang, apa lagi yang kau khawatirkan? Sophia, yang harus kau lakukan sekarang hanyalah berusaha untuk setenang mungkin. Jika ada masalah, biar aku yang menghadapinya, oke? Andrew menatap Sophia. Sebulan berlalu, hujan deras mengguyur seluruh penjuru kota. Mata Andrew terus tertuju pada jalanan yang licin. Sekali melirik ke arah belakang, di mana sosok Sophia terbaring lemah di kursi penumpang. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya. Malam ini secara tiba-tiba, perut Sophia kesakitan. Sebenarnya pihak rumah sakit telah berjanji untuk menjemput dengan segera. Akan tetapi Andrew tak ingin terlalu menyia-nyiakan waktu. Dengan alasan tersebut, ia memutuskan untuk mengantar sendiri Sophia ke rumah sakit. Beberapa kali, Bu Sumi yang turut serta menghibur Sophia. Sabar ya Sophia, ucap Andrew pelan. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Ya Tuhan, sakit, bagaimana ini? Bu Sumi mendekatkan wajahnya. Jangan takut, kita di sini. Sebentar lagi kita akan sampai. Bi, iya nak Sophia. Kalau terjadi sesuatu padaku, tolong jaga anakku baik-baik ya. Hati Andrew terasa seperti diremas-remas. Air matanya hampir saja jatuh. Jangan bicara seperti itu, Sophia. Kamu dan anak kita akan baik-baik saja. Mereka terus melaju dalam keheningan. Tiba-tiba mobil oleng karena menghindari sebuah lubang di jalan. Ia menjerit dan memegangi perutnya. Astaga, Sophia, kita sudah dekat dengan rumah sakit, teriak Pak Andrew panik. Dengan sisa tenaga yang ada, Andrew menginjak pedal gas sekuat tenaga. Akhirnya, rumah sakit terlihat di kejauhan. Dengan tergesa-gesa Andrew membawa Sophia masuk ke dalam UGD. Para perawat segera membawa Sophia ke ruang bersalin. Andrew hanya bisa menunggu di luar. Perasaan cemas dan takut bercampur aduk. Ia terus berdoa. Sesaat kemudian, maaf Pak, Bu, kondisi Bu Sophia terlalu beresiko untuk melakukan lahiran normal. Demi keselamatan ibu dan bayinya, kita harus segera melakukan operasi. Akhirnya setelah beberapa jam yang terasa seperti berabad-abad, hati Andrew terasa diremas-remas saat dokter keluar dari ruang operasi dengan senyum cerah. Andrew langsung berdiri, jantungnya berdebar kencang. Kondisinya stabil, ujar dokter itu pelan. Andrew menghela napas lega, bersyukur atas kabar yang ia dapatkan. Namun pertanyaan tentang bayi kembar masih menggantung di hatinya. Bagaimana dengan bayi-bayinya, Dok? Dokter tersenyum tipis. Alhamdulillah, bayi kembarnya lahir dengan selamat. Mereka masih dalam perawatan intensif, tapi kondisinya stabil. Air mata haru mengalir deras di pipi Andrew. Ia bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Setelah beberapa jam menunggu, Andrew akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang perawatan Sophia. Selamat Pak, Ibu, dan kedua bayinya sehat, ujar dokter itu. Andrew merasa seperti baru saja memenangkan sebuah kompetisi. Air matanya tumpah membasahi pipi. Rasa syukur dan bahagia memenuhi hatinya. Dengan langkah gontai, ia menuju ranjang perawatan Sophia. Sophia terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat tapi terlihat sangat bahagia. Di sampingnya ada dua bayi mungil yang tertidur pulas dalam inkubator. Selamat Sophia, kamu dan anak-anak sangat kuat. Sophia tersenyum lemah. Terima kasih banyak Andrew, terima kasih sudah selalu ada untukku. Terima kasih telah sejauh ini memberi dukungan padaku. Sama-sama Sophia, lihat mereka. Mereka lucu-lucu. Dua bayi laki-laki yang menggemaskan. Sophia, bolehkah aku yang memberi mereka nama? Sophia terharu berat, matanya berkaca-kaca. Tentu Andrew. Bagaimana jika kita memberi nama Gabriel dan Gabriel? Boleh, nama yang bagus. Beberapa hari kemudian, Sophia dan bayi kembarnya
sudah boleh pulang. Sebelumnya, Andrew telah memerintahkan kepada asistennya untuk menyiapkan kamar bayi yang besar. Udara segar pagi menyambut mereka saat keluar dari rumah sakit. Bayi kembar mereka tertidur nyenyak di masing-masing gendongan. Andrew tersenyum lembut menatap Sophia, rasanya seperti mimpi. Yah, kita sudah punya 2 malaikat kecil. Mata Sophia berkaca-kaca. Mimpi yang menjadi kenyataan, Sophia. Dan aku bersyukur setiap hari karena bisa mengalami semuanya bersamamu. Hatimu seperti malaikat, Andrew. Tidak sayang, aku bukan malaikat. Aku manusia biasa yang telah menemukan cintanya. Setibanya di rumah mereka langsung disambut hangat oleh keluarga. Seorang wanita paruh baya menatap nanar. Kenapa tak bilang jika ibu akan punya cucu, nak? Ucapnya. Andrew memeluk wanita tersebut. Maafkan Andrew, Bu. Andrew pikir belum waktunya untuk bercerita pada ibu. Mohon maaf, Bu. Tapi lihatlah, kedua cucu ibu sehat. Mereka lucu kan? Ibunda Andrew menatap 2 bayi tersebut dengan haru. Mereka menggemaskan. Selamat ya untuk kalian berdua. Sophia tidak menyangka bila ia akan diterima dengan hangat oleh orang tua Andrew. Andrew duduk di tempat di sisi Sophia. Terima kasih sudah selalu ada untukku, Andrew, ucap Sophia. Tidak ada yang perlu disyukuri, Sob. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Aku tidak pernah menyangka perasaan kagumku padamu akan berubah menjadi cinta sedalam ini, ucap Andrew. Sophia, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu, ucap Andrew tulus. Sophia menatap mata Andrew. Aku juga memiliki perasaan yang sama denganmu, Andrew. Terima kasih sudah memperlakukan aku dengan sangat baik. Andrew meraih tangan Sophia dan menggenggamnya erat. Maukah kamu menikah denganku? Air mata kembali mengalir di pipinya. Sophia terharu. Ternyata Andrew benar-benar mengutamakan janjinya. Sophia terkejut sekaligus terharu. Itu cincin bermatakan berlian. Sophia, malam ini aku melamarmu. Menikahlah denganku. Aku berjanji pada diriku sendiri bila aku akan selalu mencintaimu dan juga anak-anak kita. Sesaat, pandangan mata mereka bertemu. Sophia tidak dapat berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk sambil menangis haru. Andrew segera memakaikan cincin itu di jari manis Sophia. Mereka saling berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui berbagai rintangan. Keluarga adalah anugerah terindah yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang. 4 bulan berlalu, hal Istana Dieng Clubhouse di Malang tampak begitu megah dan romantis. Dekorasi bernuansa putih dan emas membuat suasana semakin elegan. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan aroma yang harum. Tamu undangan mulai berdatangan. Sophia terlihat sangat cantik dalam balutan gaun pengantin putih yang anggun. Wajahnya berseri-seri, penuh dengan kebahagiaan. Andrew dengan setelan jas hitamnya terlihat gagah dan tampan. Ia tidak bisa berhenti menatap Sophia, hatinya penuh dengan cinta dan kagum. Saat tiba giliran Andrew untuk menjemput Sophia di kamar pengantin, detak jantungnya berpacu dengan cepat. Ia merasa sangat gugup, namun juga sangat bahagia. Sophia, kamu sangat cantik, ucap Andrew. Sophia tersenyum berbalik. Terima kasih, kamu juga sangat tampan. Mereka saling memandang dalam-dalam, seakan ingin mengabadikan momen ini selamanya. Andrew menggandeng tangan Sophia dan mengajaknya berjalan menuju singgasana. Upacara pernikahan berlangsung hikmat dan penuh haru. Saat ucapan sakral terucap, Andrew dan Sophia saling menatap dan penuh cinta. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Setelah acara resepsi selesai, Andrew dan Sophia menyempatkan diri untuk berfoto bersama keluarga dan teman-teman. Mereka juga menyempatkan diri untuk menyapa setiap tamu undangan yang hadir. Di tengah euforia pesta pernikahan, sepasang mata berkaca-kaca menyapu ruangan. Sosok pria dengan setelan jas rapi berdiri di sudut ruangan, mengamati Andrew dan Sophia yang tengah berbahagia. Wajahnya terlihat murung, bibirnya terkatup rapat, seakan menahan ribuan kata yang ingin keluar. Tak lain dan tak bukan, pria itu adalah Rehan. Ia merasa dihianati ketika mengetahui bahwa Andrew akan menikahi Sophia. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dicintainya telah menjadi milik orang lain. Rehan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya seorang teman. Karena Rehan dan Andrew satu angkatan ketika SMA. Tentu saja teman SMA mereka banyak yang diundang ke sana
dan tentu mengenal Rehan. Oh Niko, kau ternyata. Aku tidak menyangka bila Andrew turut mengundangmu. Bukannya mempelai wanitanya adalah mantan istrimu dulu kan? Seperti itulah Nick, dengan singkat Rehan menjawab. Tapi cantik juga ya. Ngomong-ngomong, kenapa dulu kau bisa bercerai? Aku hanya ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Sejenak kemudian, sebelum pesta berakhir, Rehan memutuskan untuk buru-buru pergi. Cahaya rembulan menembus celah tirai, menerangi wajah Sophia yang terlihat begitu tenang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan keraguan yang mendalam. Malam pertama yang seharusnya menjadi malam paling indah dalam hidupnya, justru terasa hampa. Ia memejamkan mata, membayangkan masa depannya bersama Andrew. Apakah ia telah membuat pilihan yang tepat? Matanya mengitari seluruh seantero kamar yang dipenuhi dengan kemewahan dan keanggunan, dengan perabotan yang indah. Sebuah tempat tidur king size yang besar dan nyaman, dengan spray sutra yang lembut dan bantal yang empuk, menjadikan kamar ini terlihat sempurna. Di tengah-tengah ruangan, meja kopi yang dihiasi dengan vas bunga yang indah, dan sebotol champagne yang dingin menghiasi dengan kesahduan. Dinding berkiaskan lukisan yang indah dan romantis. Di bagian sisi kanan sebuah balkon yang menghadap ke taman yang indah. Andrew masuk dengan satu gelas susu hangat, segelas kopi mocha Swiss, serta beberapa potong pizza Italia. Nampan itu ia letakkan tepat di hadapan Sophia. Sophia mendadak merasa canggung. Selama kebersamaannya, baru kali ini ia merasa akan tidur dalam satu ranjang. Tentu saja ada kecanduan di dalamnya. Sophia menutupi tubuhnya dengan selimut. Sebab karena baru pertama kali terselip, rasa malu dan gugup jika harus memperlihatkan tubuhnya yang berbalutkan lingerie putih di hadapan Andrew. Semerbak wangi mawar menyusup lembut ke hidung mereka. Sayang, kau mau susu hangat atau kopi? Apa saja, terserah padamu, Andrew. Baiklah, biar kopi ini untukku dan kita akan meminumnya secara bersama-sama. Entah mengapa aku rasa malam ini lebih dingin. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Andrew duduk di sisi Sophia. Pria itu sedikit merapatkan tubuh pada Sophia. Sophia sedikit menggeser letak duduknya. Sophia, kenapa menjauh? Apa kau takut? Andrew justru semakin mendekat dan menggoda. Dalam temaram lampu kamar pengantin, tapi Andrew bisa melihat jika semburat merah menghiasi rona muka Sophia. Dengan pelan-pelan, Andrew meraih kedua tangan Sophia dan menggenggamnya erat. Andrew mendekatkan wajahnya, sehingga jarak antara keduanya teramat dekat. Dalam jarak sedekat itu, Sophia bisa mendengar deru napas berat Andrew. Andrew mendekatkan kepalanya kian merapat, hingga tengkuk Sophia bisa merasakan hangatnya hembusan napas kekasihnya. Sophia berusaha menjauh, namun sayangnya tubuhnya bertumpu pada dinding. Ia seperti terperangkap dalam pelukan Andrew. Sayang, jangan menghindar lagi. Kau tahu aku sudah begitu lama menanti saat seperti ini. Sophia bergetar mendengarnya. Sayang, duduklah di sini. Andrew, aku... Andrew tertawa lirih. Untuk apa selimut itu? Untuk apa ditutup? Kau tahu, aku sudah melihat semuanya. Apa? Sophia terkesiap. Maaf sayang, kali itu aku terpaksa karena kau pingsan, jadi aku harus mengganti pakaianmu. Maaf ya, malam ini aku akan menebus kesalahanku. Bersamaan dengan bibir yang berkata, tangan Andrew meluluhkan semua selimut tersebut seluruhnya. Tersembullah dua bongkahan yang bulat dan memenuhi area penutupnya yang minim. Naluri kelaki-lakian Andrew bangkit. Ia memeluk Sophia erat. Aku sudah lama merindukan saat-saat seperti ini bersamamu, Sophia, bisiknya. Demikianlah, malam tersebut terasa berlalu begitu cepat. Mereka bahkan melakukannya hingga beberapa ronde. Sayang, minumlah, ucap Sophia menyuguhkan sajian di hadapan sang suami. Terima kasih karena kamu yang menyeduhnya. Bisa kupastikan rasanya akan lebih nikmat, komentar Andrew tersenyum lembut. Sophia tersenyum tipis. Terima kasih. Sayang, setelah kita pulang nanti, apa mimpi yang kau inginkan? Rumah baru? Liburan ke tempat yang belum pernah kita datangi? Atau apa? Andrew bertanya. Aku hanya ingin kita tetap seperti ini. Aku ingin rumah tangga kita tetap terjalin seperti ini. Penuh kehangatan, kasih dan cinta. Pungkas Sophia. Andrew memeluk istrinya dengan kasih sayang. Keinginanmu di luar dugaanku, Sophia. Hatimu terlalu halus untuk disakiti.
Aku juga berharap kita bisa terus seperti ini hingga hari tua dan waktuku tiba menghadap Tuhan. Setelah itu Sophia melihat Andrew melamun. Apa yang kau pikirkan? Kenapa justru melamun? Kau tahu, aku sedang membayangkan bagaimana di hari tua kita tetap hidup bersama-sama, menyaksikan kehidupan anak-anak yang mudah-mudahan bisa sukses dan bahagia. Lalu kita menggendong cucu, selalu mengajak bercanda mereka. Bukankah itu hari-hari yang menyenangkan, Sophia? Ia menoleh pada Sophia. Sophia tersenyum. Cita-cita yang terdengar dari bibir Andrew begitu manis dan meneduhkan hati. Sophia, bolehkah aku mengatakan satu keinginan lagi? Lebih tepatnya satu harapan. Ia menoleh pada Sophia. Keinginan seperti apa? Tahun ini kita sudah mempunyai 2 anak laki-laki. Dan 5 tahun ke depan, sepertinya aku merindukan anak perempuan. Kalau kita mempunyai anak perempuan, dia pasti sangat cantik seperti ibunya. Kau mau memiliki anak perempuan denganku kan? Kalau tidak denganmu, dengan siapa lagi? Jawabnya malu. Bagaimana kalau kita membuatnya sekarang? Sophia semakin malu dengan candaan suaminya. Kan katanya 5 tahun ke depan, protes Sophia. Kalau begitu malam ini kita harus bagaimana? Andrew mengulum senyum. Dilihatnya Sophia yang nampak canggung. Tidak sayang, aku bercanda. Tapi sepertinya saat cuaca dingin begini, memang kita lebih baik menghabiskan waktu di dalam saja. Mau kan? Sophia diam. Andrew tahu diamnya Sophia artinya adalah sebuah persetujuan. Andrew menggendong Sophia masuk. Aku suka cuaca seperti ini, mendukung sekali. Mari kita mengulas cerita di dalam ruangan saja. Pembicaraan mereka mengalir, mengisi ruang dan waktu yang tak bisa mereka lupakan. Itu adalah salah satu babak perjalanan cinta mereka yang masih panjang. Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak kisahnya sampai selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.